Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita larva terbaru dari film yang berjudul Larva Family. Di cerita larva kali ini kita diperlihatkan nih Yellow yang mempunyai anak dan mengasuhnya bersama dengan serangga lainnya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seekor burung hantu membawa larva Red dan juga larva Yellow terbang sampai ke sarangnya. Lalu mereka kabur dari burung hantu itu. Karena lapar mereka memakan buah yang ada di hadapan mereka. Yellow tidak sengaja memakan sebuah telur yang dikiranya buah. Keesokan paginya mereka baru menyadari berada di sebuah kebun, lalu memakan lemon di sana yang membuat perut Yellow berbunyi seperti drum. Mereka pun berjoget nih karena bunyi perutnya Yellow. Hingga burung hantu yang ada di atas pohon terganggu dan menyerang mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Hingga mereka berhasil lolos, tapi perut Yellow kesakitan yang ternyata dia melahirkan bayi larva Magenta. Besoknya hari-hari Yellow diisi dengan mengurus Magenta. Dari mulai bangun tidur, memberinya makan dan mengajaknya bermain. Mereka asik bermain gelembung kentut hingga membuat gelembung itu meletus yang mengeluarkan bau kentutnya Yellow. Magenta yang mencium itu membuatnya mual dan dia ikut mengeluarkan kentut yang bikin burung pingsan. Magenta tidak bisa berhenti kentut yang membuatnya kesal. Hingga dia menutup pantatnya dengan bunga dan membuatnya terbang. Lalu laba-laba menculiknya untuk dimakan. Melihat itu Red dan juga Yellow mencoba menyelamatkannya. Hingga kekuatan kentut Yellow dan Magenta bersatu nih, menyerang laba-laba hingga pingsan. Besoknya Red, Yellow dan juga Magenta tamasya nih di taman. Lalu mereka membawa sepotong sosis yang dipotong menjadi 3. Magenta dan juga Yellow langsung habis memakannya. Sementara Red belum memakannya yang membuat Yellow dan Magenta menginginkannya. Saat mereka saling berebutan, seekor kupu-kupu yang bisa menyamar bernama Grizzly merebut sosis itu. Grizzly menyerang Yellow dan juga Red nih hingga pingsan dengan kentutnya yang bau. Lalu Magenta berusaha melindungi sosisnya yang mau direbut oleh Grizzly. Hingga Grizzly berhasil merebut sosis itu. Tidak tinggal diam, Magenta menyerang Grizzly dengan air matanya yang deras. Hingga dia terlempar ke kolam. Lalu Red dan juga Yellow pun sadar dari pingsannya. Singkat cerita, terlihat Magenta sedang sedih karena bermain sendirian. Lalu dia mengajak Red bermain. Namun Red tidak mau dan pura-pura tidur. Di sisi lain, anak burung hantu bernama Tan diam-diam pergi dari sarangnya. Lalu dia jatuh dari atas pohon. Magenta pun mendekatinya dan mengajaknya bermain. Mereka pun langsung akrab nih dan main bersama. Ibu burung hantu bernama Mauve mencari Tan. Begitu juga dengan Yellow mencari Magenta. Sementara itu Magenta dan juga Tan menemukan kaca pembesar dan menggunakannya untuk membuka toples berisi sosis dengan memantulkan cahaya yang membuat toples terbakar dan tercium oleh para serangga seluruh kebun dan langsung menuju toples itu berada. Tidak lama toples itu pecah terbakar. Semua sosis terbakar keluar dari toples. Terjadilah kekacauan di sana. Namun Magenta dan juga Tan malah santai menyantap sosis bakar. Besoknya Red kesal nih dengan Magenta yang merebut kaleng tempat tidurnya. Lalu Red pergi dari sana hingga dia kelelahan berjalan dan menemukan kolam berisi air. Red kembali berjalan dan melihat seekor kura-kura yang sedang yoga bernama Big Brown. Red pun diberi minuman olehnya. Selesai meminum itu Red merasa lega nih telah menghindar dari Magenta. Lalu Red tinggal bersama Big Brown. Mereka makan dan minum bersama. Malam harinya Red tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Yellow. Lalu Red meminta minuman buatan Big Brown. Red pun melihat cara pembuatan minuman itu.
Betapa kagetnya Red melihat minuman yang diminumnya berasal dari air pipis Big Brown. Lalu Red kabur darinya yang memaksa untuk minum. Hingga akhirnya Red rindu nih dan kembali ke tempat tinggalnya. Betapa senangnya Red bertemu dengan Magenta dan juga Yellow. Besoknya melihat pasukan lebah yang mengumpulkan sari madu di bunga. Red dan juga Yellow yang melihat itu mendapatkan tetesan madu dari atas sarang lebah. Karena merasa kurang banyak, Red dan juga Yellow mempunyai ide mencuri madu di dalam sarang lebah. Diam-diam mereka mau mencurinya, namun aksi mereka ketahuan pasukan lebah. Hingga mereka pun dihajar. Tidak menyerah, Red mempunyai ide lain. Dia membuat Yellow menyamar seperti lebah. Kemudian Yellow pun beraksi nih mendekati sarang lebah. Di sini gadis lebah tertarik nih melihat Yellow. Lalu Yellow mendekati gadis lebah sampai menyukainya. Hingga akhirnya si gadis lebah ingin menikahi Yellow. Singkat cerita, saat acara pernikahan berlangsung, Red diam-diam masuk ke dalam sarang lebah mencuri madu. Namun sayangnya Red ketahuan oleh para lebah dan penyamaran Yellow juga ketahuan. Mereka pun babak belur dihajar pasukan lebah dan pulang. Diam-diam gadis lebah memberi madu kepada mereka. Besoknya Magenta asik nih bermain dengan Red dan juga Yellow. Hingga tidak sengaja menumpahkan botol berisi cairan hijau. Magenta pun terkena cairan itu. Malam harinya saat Magenta tidur didatangi cahaya kunang-kunang yang ternyata tertarik dengan warna hijau di tubuhnya. Lalu Magenta mengikuti cahaya kunang-kunang itu pergi. Hingga Magenta bertemu dengan sosok kunang-kunang yang mengira Magenta sama sepertinya. Magenta senang bermain bersama kunang-kunang tersebut. Di sisi lain, Red dan juga Yellow menyadari Magenta hilang lalu mengikuti jejak Magenta. Sementara kunang-kunang itu memaksa Magenta ikut dengannya masuk ke portal arwah. Di situ Magenta menolak lalu kunang-kunang itu menghipnotisnya naik ke perahu menuju portal. Red dan juga Yellow melihat itu dan menyadari kunang-kunang adalah sosok arwah. Mereka pun menyerang kunang-kunang tersebut. Hingga akhirnya Red dan juga Yellow masuk ke portal arwah. Di sini kunang-kunang mati terinjak manusia sementara anaknya diambil. Dia mengira Magenta adalah anaknya. Lalu Red dan juga Yellow berhasil nih keluar dari portal. Tiba-tiba muncullah anak kunang-kunang itu yang membuatnya sadar dan bahagia ternyata anaknya masih hidup. Besoknya Magenta, Red dan juga Yellow asik bermain plastik bubble wrap. Hingga Magenta terlempar yang diselamatkan oleh Big Brown. Red yang melihat Big Brown kesal, namun saat Big Brown memperlihatkan ototnya yang membuat Magenta nyaman bersamanya, membuat Red dan juga Yellow ingin memiliki otot. Hingga akhirnya mereka latihan agar menjadi kuat dan berotot. Setelah berhasil mendapatkan ototnya, mereka berpamitan dengan Big Brown, kemudian menemui Magenta dan siap mengajaknya bermain menjadi orang tua yang lebih baik dalam mengasuh Magenta. Saat bermain, mereka terjatuh dari bambu. Untung aja Big Brown menyelamatkannya. Magenta yang senang memeluk Big Brown terlalu kuat membuat cangkang Big Brown retak dan mengeluarkan energi. Hingga mereka masuk ke dalam alam roh. Di situ Magenta senang melihat Yellow dan juga Red bertubuh besar dan kuat. Mereka pun kembali sadar dan Magenta tertidur lelap. Besoknya Magenta dan juga Tan bermain petak umpet. Tidak sengaja Magenta membuat kepala Tan benjol. Hal itu dilihat Mafue yang marah dan langsung menangkap Magenta. Saat dibawa terbang, Magenta mengeluarkan kekuatan kentut yang membuat mereka kembali terjatuh hingga berada di halaman rumah menimpa Mantis. Lalu Mantis yang marah menghajar Mauve yang cedera karena terjatuh. Magenta pun menolong Mauve dan menjinakkan Mantis. Sementara itu Tan menangis mencari Magenta. Lalu Red dan juga Yellow memberikan sosis agar dia tidak menangis. Di sisi lain, tidak sengaja Mauve melempar batu mengenai kodok. Hal itu membuat para kodok menghajarnya. Tidak tinggal diam, Magenta menggunakan kekuatan air matanya mengalahkan kodok. Namun tidak mempan nih, mereka terus dikejar hingga akhirnya Mauve berusaha untuk terbang menuju kebun.
Mauve dan juga Magenta pun kembali. Lalu Magenta kembali bermain dengan Tan. Besoknya Red dan juga Yellow menemukan handphone milik anak kecil. Lalu melihat permainan di handphone itu yang membuat Red dan juga Yellow asik bermain hingga Magenta diacuhkan. Keesokannya tidak sengaja Mauve yang mau merebut HP tersebut mengaktifkan sebuah drone yang membuat drone tersebut menyerang mereka. Lalu Magenta berusaha mengontrol arah drone tersebut menjauh dari kebun. Namun baterai HP habis dan drone terus menyerang mereka. Kemudian Big Brown mencolok charger kabel itu. Dibantu dengan Grizzly, para lebah dan juga Red menyambungkannya ke HP. Hingga akhirnya HP kembali menyala dan Magenta mencoba mematikan drone. Drone pun meledak. Magenta terlempar bersamaan dengan HP tersebut. Yang ternyata Magenta malah asik bermain game di dalam guci. Malam harinya Magenta tidur nih memeluk sebuah sosis. Besok paginya dia kaget melihat sosisnya hilang. Lalu Red dan juga Yellow mengumpulkan barang bukti sehelai rambut dan genangan air minum Big Brown. Besoknya mereka menggelar sidang mencari tahu nih pencuri sosis. Pelaku pertama yaitu Big Brown, karena di TKP ditemukan genangan air minumnya. Namun Big Brown menjelaskan bahwa botol minumnya jatuh dan membuat genangan. Magenta pun membebaskan Big Brown yang tidak bersalah. Lalu terduga pelaku selanjutnya adalah si lebah yang ditemukan sehelai bulu mata dan tanda di tubuh Magenta sama seperti bentuk dagunya. Namun setelah dianalisis tanda itu berbeda dengan bentuk dagunya si lebah. Lalu datanglah Grizzly datang mengungkapkan pelaku sebenarnya adalah Yellow. Di situ Grizzly menjelaskan semalam dia melihat Big Brown dan si lebah berebut untuk mencuri sosis itu. Namun mereka gagal karena Yellow terbangun dan tidak sengaja memakan sosis itu. Red pun menghajar Yellow. Tiba-tiba Grizzly jatuh yang membuat penemuan sepotong sosis di sana dan semuanya menuduh Grizzly pelakunya. Tapi yang sebenarnya terjadi Yellow lah pelakunya dan barusan dia melepehkan potongan sosis yang membuat Grizzly jatuh dan menjadi tersangka. Besoknya Yellow dan juga Red menemukan sebuah jam saku yang ternyata jam itu ajaib yang bisa mengubah apapun mengikuti waktu. Yellow mengubah sepotong sosis menjadi sosis utuh. Dari atas Mauve melihat itu mencoba merebut jam tersebut. Hingga tidak sengaja Red mengubah Mauve menjadi anak burung hantu. Lalu mereka saling berebut jam tersebut hingga mengubah Big Brown menjadi lebih muda. Lebah menjadi tua sama seperti Red, Yellow dan juga Mauve. Tan yang penasaran memainkan jam itu dan kembali mengubah mereka. Red dan juga Yellow menjadi anak kecil. Lalu mereka merebut jam itu dari Tan dan Mauve ikut membantu. Hingga Tan mendapatkan jam itu dan Tan memutar jarum jam itu yang mengubah Mauve, Red dan juga Yellow menjadi telur. Nah itu tadi alur cerita dari film Larva Family. Gimana Sleeper? Seru banget kan cerita Larva kali ini? Nah film ini masih ada lanjutannya lagi. Kalau mau aku lanjutin ceritanya langsung aja ramen like, share, dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.